Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Pertama, izinkan perkenalkan diri, saya Ade Harum, NIM 160230506, selaku Ketua Kelompok 1 RBL Fisika KO 1. Tertampang di layar adalah anggota-anggota dari kelompok 1, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kami mengenai proyek konversi energi potensial. Sebelumnya, saya mewakili kelompok ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua kepada dosen kami, Bapak Ferry Iskandar dan Ibu Fatimah, serta ke semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Oke. Pertama adalah tujuan dari percobaan yang akan kita lakukan. Tujuannya adalah itu untuk menyelidiki proses konversi dari energi potensial dan energi kinetik pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan lengkung. Kita juga akan mengeksplor perbedaannya jika sebuah benda hanya melakukan translasi dan juga rotasi. Selain itu, kita juga akan menyelidiki bentuk pengaruh dari bentuk lengkungan dan kemiringan lengkungan pada waktu tempuh benda juga dengan kecepatan akhir benda. Mungkin sebelum presentasinya dimulai, akan ada pemaparan dulu mengenai video peragaan dari proyek yang telah kami lakukan. Oke, kurang lebih proyek yang kami lakukan adalah begitu, dan sekarang kami akan membahas semuanya di balik itu, dari teori ke metode perhitungan dan sebagainya. Pertama mulai dari teori dasar. Jadi kita mulai pembahasannya dari apa itu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang bisa dihubungkan dengan penyusunan beberapa objek di dalam sebuah sistem. Itu untuk energi potensial gravitasi itu berarti berpengaruh susunan terhadap ketinggian. Maka dapat dirumuskan bahwa energi potensial di ketinggian Y itu sama dengan mgy. Sedangkan untuk energi kinetik itu adalah energi yang berhubungan dengan gerak partikel, jadi akan berhubungan dengan massa m dan kecepatan v, dan dirumuskan dengan setengah mv kuadrat. Kemudian ada energi mekanik. Energi mekanik di sini adalah penjumlahan antara energi potensial U dan energi kinetika yang ada pada sistem. Kemudian di sistem tertutup, di mana tidak ada gaya non-konservatif yang eh, bekerja, itu perubahan antara energi kinetik dan energi potensial itu ada, tapi resultannya adalah nol. Jadi dirumuskan delta E mekanik atau sama dengan delta K tambah delta U itu sama dengan nol. Dan hal ini disebut dengan prinsip kekekalan energi. Lalu kita masuk ke usaha. Usaha itu adalah energi yang dipindahkan dari atau keluar sistem. Misalnya untuk ketika ada gaya gesek yang bekerja, maka itu kan akan timbul energi thermal atau energi panas. Dan itu akan merubah total energi yang ada di sistem. Jadi dapat dirumuskan bahwa usaha adalah perubahan energi mekanik ditambah perubahan energi thermal. Dan karena gaya yang bekerja pada sistem hanyalah gaya gesek,
maka energi termal ini akan sama dengan G gesek atau koefisien kinetik dikali dengan perpindahan. Kemudian karena usaha itu ditransfer dari atau suatu sistem, jika energi ditransfer ke sistem, maka energi di dalam sistem bertambah sehingga usaha bernilai positif. Sedangkan jika sistem melakukan kerja, maka total energi di akhir akan menjadi negatif, maka usaha negatif. Dan hal ini dirumuskan dengan bahwa bahwa usaha adalah perubahan kinetik atau nilai energi kinetik di awal dikurangi nilai energi kinetik di akhir. Tadi ada eh, penjelasan bahwa energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Itu kasusnya untuk translasi, di mana di dalam gerak rotasi dia juga mempunyai energi kinetik lain, yaitu energi kinetik rotasi yang dirumuskan dengan setengah I omega kuadrat. Karena I adalah momen inersia benda dan omega adalah kecepatan sudut. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Haikal. Usaha atau yang sering dilambangkan dengan W adalah energi yang dipindahkan ke atau dari sistem oleh sebuah gaya eksternal. Jika lebih dari satu gaya eksternal yang bekerja, maka penjumlahan dari gaya-gaya tersebut adalah energi yang dipindahkan. Ketika suatu gaya gesek kinetik melakukan kerja pada sistem, maka energi thermal dari sistem pun akan berubah. Maka kerja yang dilakukan pada sistem dapat dilakukan sebagai W sama dengan perubahan energi mekanik ditambah dengan perubahan energi thermal. Perubahan energi thermal dapat dihitung dengan mengalihkan gaya gesek kinetik dikali dengan perpindahan dari sistem. Berikutnya, energi yang ditransfer ke benda adalah usaha yang bernilai positif. Sedangkan energi yang ditransfer dari benda adalah usaha yang bernilai negatif. Perubahan energi kinetik pada suatu partikel sama dengan gaya yang dikenakan pada partikel. Hal ini dirumuskan menjadi usaha sama dengan perubahan energi kinetik sama dengan energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Dalam gerak rotasi, energi kinetik total yang dimiliki suatu benda dengan bidang sentuh sebagai pusat rotasinya adalah K sama dengan setengah IP omega kuadrat. Berdasarkan teorema sumbu sejajar, kita dapat mensubstitusi IP sama dengan inersia center of mass ditambah mr kuadrat, sehingga persamaan di atas dapat diubah menjadi K sama dengan setengah inersia center of mass dikali omega kuadrat ditambah setengah mv center of mass kuadrat. Maka untuk benda yang bergelinding sempurna, awalnya dari keadaan diam dari ketinggian Y, di mana dasar dari lintasan dijadikan acuan 0, berdasarkan prinsip kekekalan energi mekanik, akan berlaku MGY sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah inersia omega kuadrat. Pada gerak menggelinding pada bidang miring, gaya-gaya yang bekerja pada benda pejal dapat dianalisis sebagai gambar berikut. Dengan menganalisis gerak pada sumbu gerak dengan hukum 2 Newton, didapat persamaan sebagai berikut. Dengan meninjau sumbu tegak lurus dengan gerak, didapat N sama dengan mg cos theta, dan karena F sama dengan mu K kali N, maka persamaan di atas dapat disubstitusikan menjadi sebagai berikut. Maka, berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa percepatan yang dialami benda akan dipengaruhi oleh sudut antar bidang gerak benda dengan lantai. Masuk pada metode percobaan. Dalam metode percobaan terdapat desain alat dan bahan. Untuk desain dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kami membuat satu kerangka lintasan sederhana dengan masing-masing 3 kerangka yang memiliki pola yang berbeda. Yang pertama mendatar, kedua melengkung, dan ketiga sangat melengkung. Untuk alat dan bahan, dalam melakukan percobaan membuat kerangka lintasan sederhana, kami menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama styrofoam, kedua karton, ketiga plastik, keempat lem tembak, kelima gunting, keenam cutter, ketujuh kelereng, kedelapan penggaris, kesembilan spidol hitam, ke-10 meteran, dan ke-11 stopwatch. Untuk stopwatch sendiri kami menggunakan handphone. Berikutnya,
Untuk prosedur percobaan, langkah-langkah percobaan yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, potong styrofoam sesuai pola dengan ketebalan 1,3 cm seperti pada gambar di bawah ini. Untuk pola sendiri, kami memiliki 3 pola. Yang pertama mendatar, kedua melengkung, dan ketiga sangat melengkung. Kemudian selanjutnya, potong 3 buah karton-karton plastik dengan pola yang sama seperti pada styrofoam, yaitu ketiga pola ini. Kemudian, potong styrofoam berbentuk segi panjang sebagai alas dengan panjang 60 cm dan lebar 10 cm. Selanjutnya, potong styrofoam berbentuk segi panjang sebagai penyangga dengan panjang 40 cm dan lebar 10 cm. Kemudian, rekatkan 2 buah karton-karton plastik pada 1 buah styrofoam yang memiliki pola sama menggunakan lem tembak. Setelah itu, bentuk 3 lintasan tadi dengan merangkai styrofoam dan karton-karton plastik, lalu rekatkan lintasan pada styrofoam yang digunakan sebagai alas dengan menggunakan lem tembak. Dan langkah terakhir yaitu memperkuat struktur dengan melekatkan penyangga yang berupa styrofoam pada kerangka lintasan yang telah dibuat. Kemudian untuk prosedur pengambilan data. Yang pertama, kami menyiapkan terlebih dahulu kelereng untuk digelindingkan pada ketiga lintasan. Yang kedua, kami menyiapkan stopwatch untuk menghitung waktu yang dibutuhkan kelereng untuk melewati lintasan. Yang ketiga, kami menahan terlebih dahulu kelereng sebelum digelindingkan pada ketinggian tertentu di atas lintasan. Yang keempat, kami menyalakan stopwatch sambil melepaskan kelereng agar menggelinding sepanjang lintasan. Yang kelima, kemudian kami mencatat waktu yang dibutuhkan kelereng hingga mencapai tepi akhir lintasan. Yang keenam, kami mengulangi langkah dari langkah pertama sampai langkah kelima dengan variasi ketinggian dan kelengkungan lintasan yang berbeda. Kemudian yang kedua, yaitu perhitungan berdasarkan desain dan teori. Yang pertama, untuk perhitungan kecepatan akhir secara teoritis, untuk bola pejal yang dilepas pada bidang miring dari ketinggian H atau dari ketinggian tertentu, kami melakukannya berdasarkan kami menggunakan persamaan berikut, yaitu V sama dengan akar dari 10/7 GH, dengan G adalah percepatan gravitasi dan H adalah ketinggian bola tersebut dilepas. Yang kedua, yaitu perhitungan waktu tempuh secara teoritis. Kami menggunakan persamaan T sama dengan 2S per V, di mana S adalah jarak tempuh benda dan V adalah kecepatan benda pada dasar bidang miring. Baik, selanjutnya adalah mengenai pengolahan data. Pengolahan data dapat dilakukan jika kita mengetahui perhitungan teoritis agar data yang dihasilkan dari percobaan dapat diolah dengan baik. Perhitungan teoritis. Jika semua energi potensial berubah menjadi energi kinetik translasi, maka kecepatan akhir dapat dihitung dengan rumus V sama dengan akar 2 GH sama dengan akar 2 dikali percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat dikali 0,41 meter tinggi dari kerangka lintasan yang kelompok kami buat sama dengan 2,834 meter per second. Karena untuk semua percobaan, kelereng dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka kecepatan akhir teoritis yang didapat dengan konversi energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi, yang bernilai sama untuk semua kasus adalah V sama dengan akar 10/7 kali GH sama dengan akar 10/7 dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 0,41 meter. Hasilnya adalah 2,395 meter per second. Untuk rasio energi kinetik total dengan energi kinetik translasi pada gerak rotasi didapat dari kecepatan translasi kuadrat V trans kuadrat per kecepatan total kuadrat V tot kuadrat sama dengan 2,395 kuadrat per 2,834 kuadrat. Hasilnya adalah 0,71. Maka persentase energi kinetik rotasi pada gerak rotasi dihitung dengan rumus 1 dikurangi X trans rasio dikali 100% sama dengan 1 dikurangi 0,71 dikali 100% sama dengan 29%.
Selanjutnya yaitu perhitungan eksperimen untuk lintasan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang grafik pertama ini yang pada bagian A itu grafik kecepatan terhadap waktu dari lintasan pertama. Ini bisa dilihat grafiknya, dia menaik, naik, naik terus sampai titik T akhirnya itu 0,608 second dan kecepatan akhirnya yaitu 2,341 meter per second. Selanjutnya pada bagian B ini yaitu pada lintasan kedua, itu grafik kecepatan terhadap waktu dari lintasan kedua. Grafiknya ini awalnya juga sama, dari 0 naik, naik, dan ada sedikit turun, habis itu naik lagi, turun, dan naik lagi. Waktu akhirnya itu 0,550 second, dan kecepatan akhirnya yaitu 2,216 meter per second. Baik, selanjutnya pada bagian sini grafik kecepatan terhadap waktu dari lintasan ketiga. Grafiknya ini naik turun dari awal naik terus turun naik lagi, sempat turun sedikit naik turun sampai titik tertinggi naik di sepertinya 2,5 ke atas kecepatannya. Habis itu turun turun naik turun naik turun naik turun naik turun sampai konstan dengan waktu akhirnya 0,588 second dan volume akhirnya yaitu 1,774 meter per second. Selanjutnya ya, perhitungan nilai gravitasi pada lintasan pertama, kedua, dan ketiga. Nih, perhitungan nilai konstanta gravitasi. Nilai gravitasi pada lintasan pertama itu ini perhitungannya ya. G sama dengan 7 dikali 2,314 pangkat 2 per 10 kali 0,41. Hasilnya 9,356 meter per second kuadrat. Pada yang kedua, lintasan nilai gravitasi pada lintasan kedua yaitu G sama dengan 7 dikali 2,216 pangkat 2 per 10 kali 0,41. Hasilnya 8,382 meter per second kuadrat. Selanjutnya, nilai gravitasi lintasan ketiga, G sama dengan 7 dikali 1,774 pangkat 2 per 10 kali 0,41. Hasilnya sama dengan 5,373 meter per second kuadrat. Perhitungan Galat. Jadi rumus perhitungan Galat itu persenan Galat sama dengan mutlak dari hasil teori dikurangi hasil eksperimen per hasil eksperimen dikali 100%. Untuk rumus Galat kecepatan akhir lintasan yang pertama itu persen sama dengan mutlak dari 2,395 dikurang 2,341 per 2,395 dikali 100%. Hasilnya 2,25%. Untuk Galat kecepatan akhir lintasan kedua, persen sama dengan mutlak dari 2,395 dikurang 2,216 per 2,395 dikali 100%. Hasil akhirnya 7,4%. Untuk Galat kecepatan akhir lintasan ketiga, persen sama dengan mutlak dari 2,395 dikurang 1,774 per 2,395 dikali 100%. Hasil akhirnya itu 25,9%. Kalau untuk yang ini, kita bakal ngitung Galat nilai gravitasi lintasan pertama. Untuk yang pertama, persen sama dengan mutlak dari 9,8 yaitu gravitasi dikurang 9,356 per 9,8 dikali 100%. Hasil akhirnya 4,52%. Untuk Galat nilai gravitasi lintasan kedua, persen sama dengan mutlak dari 9,8 dikurang 8,38 per 9,8 dikali 100%. Hasilnya 14,48%.
Untuk Galat nilai gravitasi lintasan 3% sama dengan 9,8 dikurang 5,37 per 9,8 kali 100%. Hasilnya 4%. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fathan Rizky NIM 1602329. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data di Research Based Learning Fisika Dasar. Nah, di sini kita menganalisis tentang konversi energi potensial dan kinetik pada lintasan miring dan lengkung. Karena pada dasarnya, jika semua energi potensial terkonversi menjadi energi kinetik secara teoritis, maka kecepatan akhir harusnya adalah 2,834 meter per second. Namun berdasarkan hasil eksperimen yang kami dapatkan, kecepatannya ternyata tidak mendekati angka tersebut, melainkan mendekati ke angka 2,395 meter per second. Perbedaan dari kedua kecepatan tersebut disebabkan karena energi potensial tidak semuanya berubah menjadi energi kinetik translasi atau energi kinetik perpindahan dari kelereng tersebut, melainkan menjadi energi kinetik rotasi juga. Karena pada praktiknya benda yang kita gunakan merupakan benda yang tiga dimensi atau benda pejal, di mana ia memiliki torsi dan dapat berotasi di porosnya sendiri bersamaan dengan pergerakannya di lintasan, sehingga ia memiliki energi kinetik rotasi dan juga energi kinetik translasi yang dimana ia itu berdua merupakan hasil konversi dari energi potensial ketika si kelereng tersebut diletakkan di titik awal. Dan persentase dari energi potensial yang dikonversi menjadi energi translasi rotasi yang kami temukan adalah sebesar 29%. Dan kedua, analisis terhadap pengaruh kelengkungan lintasan terhadap waktu tempuh benda. Berdasarkan data eksperimen, dapat dilihat bahwa lintasan pertama, yaitu lintasan miring yang miring, membutuhkan waktu tempuh sebesar 0,608 sekon. Lintasan kedua, yakni lintasan yang melengkung, membutuhkan waktu tempuh sebesar 0,550 sekon. Dan lintasan yang ketiga, atau lintasan yang paling curam, membutuhkan waktu tempuh sebesar 0,588 sekon. Dapat disimpulkan bahwa lintasan melengkung, berdasarkan dari apa yang kami dapatkan di percobaan kami, memiliki waktu tempuh yang paling singkat di antara ketiga lintasan, sehingga ia merupakan lintasan yang paling efektif dan paling cepat. Selanjutnya, pengaruh kelengkungan lintasan terhadap kecepatan benda. Berdasarkan data eksperimen yang kami dapatkan, dapat dilihat bahwa benda pada lintasan 1 pada lintasan yang miring memiliki kecepatan akhir sebesar 2,341 meter per second. Dan pada lintasan kedua, yakni lintasan lengkung, memiliki kecepatan akhir sebesar 2,216 meter per second. Dan pada lintasan ketiga, atau lintasan yang curam, memiliki kecepatan akhir sebesar 1,774 meter per second. Dapat disimpulkan bahwa benda pada lintasan miring memiliki kecepatan yang paling besar di antara ketiga lintasan lainnya. Dan yang terakhir adalah analisis besar Galat. Ketika kita melakukan suatu percobaan, tentu kita tidak akan mendapatkan hasil yang sangat sempurna. Bahkan mendekati 100% pun sepertinya cukup sulit. Karena itu kami menghitung Galat atau kesalahan hasil pengamatan kami terhadap hasil teoritis. Pada percobaan ini didapatkan Galat sebesar 2,25% untuk lintasan pertama atau lintasan miring, 7,4% untuk lintasan kedua atau lintasan yang melengkung, dan 25,9% untuk lintasan curam. Nah, Galat ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya gaya hambat udara, gaya gesek antara benda pada lintasan, dan lintasan yang tidak merata. Gaya-gaya yang sebelumnya saya sebutkan seperti gaya hambat udara dan juga gaya gesek lintasan terhadap benda itu
biasanya sangat kecil sehingga tidak dapat kita abaikan meskipun akan cukup berpengaruh terhadap hasil akhirnya nanti. Dapat dilihat bahwa selain itu dapat dilihat juga pada lintasan yang curam didapat galat yang cukup besar apabila dibandingkan dengan dua jenis lintasan lainnya. Hal ini karena pada lintasan yang curam terdapat banyak sekali lakukan pada lintasan karena adanya kesalahan ketika kami membuat lintasan tersebut. Sekian, terima kasih. Dari percobaan yang telah kita lakukan, didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, tidak semua energi potensial pada benda berubah menjadi energi potensial translasi. Ada bagian yang dikonversikan menjadi energi translasi rotasi. Kalau di percobaan kami, besarnya sekitar 29%. Nah, hal ini tuh disebabkan karena benda yang digunakan yaitu kelereng merupakan benda pejal yang dapat memiliki torsi dan dapat berotasi. Yang kedua, lintasan lengkung memiliki waktu tempuh yang paling singkat sebesar 0,55 second dibandingkan dengan lintasan miring yang memiliki waktu tempuh sebesar 0,608 second. Dan juga lintasan curam yang memiliki waktu tempuh sebesar 0,588 second. Adapun untuk kecepatan, lintasan miring memiliki kecepatan paling akhir yang tinggi, sekitar 2,3. Nah, dibandingkan dengan lintasan lengkung yang dengan kecepatan akhir 2,216 meter per second. Berdasarkan percobaan, lintasan yang paling cepat itu lintasan yang melengkung. Hal ini disebabkan karena percepatan yang dialami itu lebih besar dan relatif lebih ramah. Selain itu juga, energi yang hilang lebih sedikit jika dibandingkan dengan lintasan curam, sehingga kecepatannya lebih stabil dan efektif. Nah, beberapa data yang kita dapatkan itu bersumber dari buku yang berjudul Fundamentals of Physics yang ditulis oleh Halliday dan kawan-kawan.